slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini kita akan membahas cara input daftar customer dan supplier serta inventory card ke dalam Mayap Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 3, yaitu kasus UDS Prima. Pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita lanjutkan kembali yang sebelumnya telah sampai kepada input account opening balance ke dalam Mayap Accounting, dan kita akan menginput daftar customer dan supplier serta persediaan barang ke dalam Mayap Accounting. Untuk yang pertama, kita akan menginput daftar customer dan supplier ke dalam Mayap Accounting. Di sini kita sudah masuk di Common Center. Untuk menginput daftar supplier dan customer, kita pilih card file, lalu kita pilih card list, dan mulai menginputkan daftar customer terlebih dahulu. Yaitu yang paling atas kita pilih customer, lalu kita pilih paling bawah klik new untuk mengisi daftar customer. Yang pertama di sini ada toko artik. Jadi ada toko artik dengan kodenya C001. Maka kita inputkan toko artik, lalu tab atau enter dan mengisi card ID C001 dengan alamat sesuai dengan di soal, yaitu Jalan Flamboyan nomor 47, Jakarta Utara. City boleh kita isi Jakarta, country kita isi Indonesia. Untuk nomor telepon di sini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu kita pilih selling detail, teks kodenya NT, freight teks kode juga NT. Lalu kita lihat sudah semua. Untuk termin pembayaran ini sudah masuk in a given of day. Jadi termin pembayarannya 2/10/30. Dendanya, denda 1%, ini dendanya belum masuk, kita tambahkan denda 1%. Jadi in given of day, diskon day 10 hari, balance due-nya 20, periode diskonnya sebesar 2%, lalu apabila ada denda 1%. Lalu bisa kita klik OK. Kita lanjut yang kedua, sama dengan cara klik new. Yang kedua, daftar customer-nya yaitu toko Frostora. Maka kita inputkan toko Frostora, kita tap atau enter, lalu mengisi card ID yaitu C002 dengan alamat sesuai dengan di soal toko Frostora, yaitu Jalan Kecapi nomor 63 Jakarta Utara. Maka kita inputkan. Lalu city boleh kita isi Jakarta. Country kita isi Indonesia. Nomor telepon tidak ada. Kita lihat selling detail. Sudah masuk in given of day. Denda keterlambatan ini 1%. Kita tambahkan. Lalu kita klik OK. Lalu berikutnya yang ketiga di sini toko qualify, sama kita klik new. Kita inputkan
customer yang ketiga yaitu toko Qualify. Lalu kita tap atau enter, card ID kita inputkan yaitu C003, alamat sesuai dengan di soal, Jalan Belira nomor 12 Jakarta Utara. Maka kita inputkan, lalu city bisa kita isi Jakarta, country kita isi Indonesia, lalu kita lihat selling detail, denda keterlambatan yang belum masuk 1%, lalu kita klik OK. Lalu yang keempat yaitu toko sejuk abadi, sama kita pilih klik new, lalu kita inputkan nama customer-nya yaitu toko sejuk abadi. Toko sejuk abadi. Lalu kita tap atau enter, card ID C004, alamat sesuai dengan di soal, Jalan Arimbi nomor 7 Jakarta Utara. Maka kita inputkan. Lalu city bisa kita isi Jakarta, country kita isi Indonesia. Lalu kita klik OK. Kita lihat sudah ada 4 nama customer atau pelanggan. Selanjutnya kita akan menginput nama suppliernya. Kita pilih supplier, lalu klik new, dan mulai mengisi nama supplier di sini PT Dingin Sejuk. Jadi yang pertama PT Dingin Sejuk. Kita masukkan, inputkan. Nggak mau, PT Dingin Sejuk. Dengan card ID-nya yaitu S001, lalu alamat sesuai dengan di soal Jalan Seruni nomor 55, Jakarta Timur. City bisa kita isi Jakarta, lalu country bisa kita isi Indonesia. Kita lihat buying detail, teks kode NT, flag teks kode NT, sudah termin pembayaran in given of day, balance due 45, enter 45 sudah sama dengan di soal. Lalu bisa kita klik OK. Kita masuk yang kedua yaitu PT Kulkas Nusantara dengan cara klik new. Lalu kita inputkan PT Kulkas Nusantara. Nusantara card ID yaitu S002. Alamat kita inputkan sesuai dengan di soal. Jalan Wibisono nomor 32 Jakarta Selatan. Kota kita isi Jakarta. Lalu country kita isi Indonesia. Kita lihat buying detail sudah masuk. Lalu bisa kita klik OK. Yang ketiga PT Pendingin Makmur, sama caranya klik new. Lalu kita inputkan PT Pendingin Makmur. Card ID kita inputkan yaitu S003. Card ID S003. Lalu alamat sesuai dengan di soal, Jalan Teluk Ratai nomor 14 Jakarta Selatan. Kita inputkan. City kita isi Jakarta. Country bisa kita isi Indonesia. Lalu buying detail kita lihat sudah masuk. Bisa kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk nama supplier, kita cek all card. Sudah ada 4 nama customer dan 3 nama supplier. Jadi 4 nama customer dan 3 nama supplier. Lalu bisa kita close dan kita akan membuat saldo awal piutang dagang serta saldo awal utang dagang. Untuk yang pertama kita akan
menginput saldo awal piutang dagang dengan cara pilih setup, lalu pilih balance, lalu customer balance. Kita input, untuk yang pertama paling bawah kita pilih add cell. Untuk yang pertama di sini toko artik. Lalu kita inputkan nama customer-nya toko artik, use customer dengan jumlahnya yaitu toko artik Rp183.150.000. Invoice ini tidak diisi juga tidak apa-apa, tanggalnya sesuai dengan di soal 29 November tahun 2025. Jadi kita inputkan 29 November tahun 2025. Memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan jumlahnya yaitu Rp183.150.000. Rp183.150.000 kita inputkan tanpa memberi tanda titik. Jadi kita input tanpa memberi tanda titik sebesar Rp183.150.000. Lalu bisa kita record. Oke. Yang kedua, kita inputkan untuk yang kedua yaitu toko Frostora. Kita input untuk toko Frostora, add cell. Nama customer-nya kita pilih toko Frostora, use customer, dengan tanggalnya sesuai dengan di soal 30 November tahun 2025. Kita input 30 November tahun 2025, memo kita isi saldo awal piutang dagang dengan total jumlahnya yaitu Rp138.750.000. Kita inputkan Rp138.750.000. Kita input tanpa memberi tanda titik. Lalu teks kode kita pilih NT, lalu kita record, kita klik OK. Kita masuk yang ketiga untuk toko qualify, kita add cell. Nama customer-nya yaitu toko qualify. Use customer, tanggal kita isi sesuai dengan di soal 30 November tahun 2025. Lalu memo kita inputkan saldo awal piutang dagang dengan jumlahnya kita inputkan Rp159.840.000. Teks kode kita pilih NT, kita inputkan angka tanpa memberi tanda titik. Lalu kita record. Oke. Kita masuk yang keempat, yaitu toko sejuk abadi. Sama kita pilih add cell. Customer name kita pilih toko sejuk abadi, use customer. Tanggal transaksi di sini tanggal 22 November tahun 2025. Maka kita inputkan tanggal 22 November tahun 2025. Memo kita inputkan saldo awal piutang dagang dengan total jumlahnya Rp106.560.000. Lalu kita record. Nah, di sini sudah ada congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivable account. Maksudnya di sini ini sudah balance antara saldo awal piutang dagang dengan input account opening balance. Jadi harus keluar seperti ini. Apabila belum ada tanda seperti ini, maka ada ketidakbalance atau belum sama dengan account opening balance. Catatan kita, inputan kita ada yang salah. Kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah benar. Bisa kita klik OK. Dan bisa dilihat juga
Out of balance amount-nya di sini sudah 0, berarti ini sudah balance antara saldo awal piutang dagang dengan account opening balance di account receivable-nya. Kita bisa close. Selanjutnya, kita akan menginput daftar saldo utang dagang, yaitu dengan cara pilih setup, lalu balance, lalu supplier balance. Caranya sama, kita pilih add purchase, supplier name yang pertama kita pilih PT Dingin Sejuk, use supplier. Untuk tanggalnya kita inputkan tanggal 23 November tahun 2025. Sesuai dengan di soal 23 November tahun 2025, memo kita isi saldo awal utang dagang. Jadi saldo awal utang dagang, total including tax-nya yaitu sebesar Rp213.120.000. Kita inputkan Rp213.120.000. Kita input tanpa memberi tanda titik. Teks kode kita pilih NT, lalu bisa kita record. Klik OK. Lalu yang kedua, add purchase, kita pilih supplier name-nya yaitu PT Kulkas Nusantara. Use supplier, tanggal transaksi sesuai dengan di soal tanggal 4 November tahun 2025. Kita inputkan 4 November. Memo kita isi saldo awal utang dagang dengan jumlahnya Rp233.100.000 sesuai dengan di soal. Teks kode kita isi NT lalu kita record. Oke. Yang ketiga, kita pilih add purchase, kembali supplier name-nya yaitu PT Pendingin Makmur, use supplier. Tanggal transaksi yaitu di tanggal 30 November tahun 2025. Kita inputkan 30 November tahun 2025. Memo kita input saldo awal utang dagang, lalu total including tax-nya yaitu Rp135.420.000. Teks kode kita pilih NT, lalu kita record. Nah, di sini sama seperti yang saldo piutang dagang tadi ya, sudah ada congratulations your total outstanding purchase equal to balance of your linked payables account. Jadi maksudnya di sini sudah balance dengan saldo awal piutang dagang yang ada di account opening balance. Jadi ini sudah balance, kita klik OK. Dan bisa dilihat out of balance-nya juga sudah 0. Kita pilih close. Selanjutnya, setelah kita menginput saldo piutang dagang dan saldo utang dagang, berikutnya kita akan menginput persediaan barang dagang. Daftar persediaan barang dagang yang akan kita inputkan. Di dalam Command Center ini kita pilih inventory, lalu kita pilih item list, dan kita akan menambahkan daftar persediaan barang dagang, yaitu dengan cara klik new, item number, di sini yang pertama ada kita punya K01, maka kita inputkan K01 dengan namanya yaitu kulkas E537. Maka kita inputkan. Lalu I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kita klik semua. Kita linketkan akunnya. Cost of sale kita pilih cost of goods sold, use account. Income account for tracking sales, kita inputkan sales of merchandise. Lalu asset account for item inventory, kita inputkan yaitu merchandise inventory. Nah, ini harus diisi semua linketnya. Kita lihat buying detail, teks kode WNBOK-nya karena tidak ada pajak, maka kita pilih NT, not reportable.
use tag kode. Lalu selling detail juga sama, teks kode when sold-nya kita pilih NT. Not reportable, use tag kode. Lalu sudah masuk semua, di profilnya kita klik OK. Ignore all. Kita masuk yang kedua dengan cara yang sama, klik new. Item number yaitu yang kedua di sini K02. Kita inputkan K02 dengan namanya yaitu kulkas E821. Kita input. Lalu kita klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Lalu buying detail kita isikan NT dan selling detail juga sama kita inputkan NT. Ini sudah masuk semua. Lalu bisa kita klik OK. Dan sudah masuk semua. Daftar persediaan barang dagang kita ada 2, K01 dan K02. Bisa kita close. Berikutnya, kita akan mengisi unit untuk persediaan barang dagang. Masih di inventory. Jadi selanjutnya masih di inventory. Kita pilih count inventory, lalu mengisi unitnya, mengisi unit dari masing-masing barang. K01 ada 43 unit dan K02 ada 47 unit. Lalu kita pilih adjust inventory. Default adjustment account kita inputkan yaitu merchandise inventory, use account. Lalu pilih continue. Lalu kita pilih opening balance. Jadi kita akan mengisi opening balance atau saldo awalnya. Tanggalnya kita inputkan tanggal 1 Desember tahun 2025. Memo kita isi saldo awal persediaan barang dagang. Kita inputkan dengan nama saldo awal atau opening balance merchandise inventory juga boleh. Di sini saya memakai saldo awal persediaan barang dagang. Dengan kuantitas 43, harga per unitnya Rp1.940.000. Untuk K01 kita inputkan Rp1.940.000. Dengan total uangnya Rp83.420.000 sudah sama dengan di soal. Lalu untuk K02 harga per unit kita inputkan Rp2.417.000 dengan totalnya yaitu Rp113.599.000. Ini sudah kita input semua, lalu bisa kita record. Dan sudah semua data awal perusahaan kita input. Selanjutnya kita akan melihat apakah pekerjaan kita atau inputan kita dari awal sampai dengan daftar saldo persediaan sudah benar semua, maka kita akan melihatnya di company data auditor. Jadi di dalam Command Center ini kita pilih account, lalu kita pilih company data auditor. Di sini nama file name kita UDS Prima dengan tahun bukunya di tahun 2025 kita pilih next. Kita pilih next. Start date 1 Januari tahun 2025. End date ini boleh kita abaikan saja. Run review. Sudah checklist semua, berarti lingkar akun kita, data awal perusahaan kita sudah sesuai semua. Kita pilih next. Dan kita pilih kembali run review. Dan sudah checklist semua. Berarti ini sudah benar semua. Dan kita bisa lanjutkan untuk menginput dokumen transaksinya karena sudah benar semua. Bisa kita klik finish. No. Nah, itulah tadi
Cara input data awal perusahaan ke dalam MyYob Accounting untuk soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 3 kasus UDS Prima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.